Aduh Jeng, melahirkan itu sakit. Nggak selebay ibu-ibu Indonesia, coba. Ya. Kan di luar sana, wanita-wanita di luar sana nggak dikenalkan bahwa melahirkan itu sakit. Operasi jantung tanpa bius sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi membahas masalah hipnosis. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas kelembagaan hipnosis yang ada di Indonesia, tentang kode etiknya, tentang keilmuannya, dan sebagainya. Saat ini kita akan membahas hipnosis itu bisa untuk apa saja sih? Sepertinya ada banyak cabang ilmu hipnosis. Seperti biasa, saya ditemani oleh Bunda Dita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di ujung lainnya, karena kita masih WFH, ada Pak Insinyur Afifi Arka. Assalamualaikum Pak Afifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Afifi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Di rumah tetap semangat, Pak. Tetap semangat, betul Pak. Nah, Pak Bibi, lanjutkan obrolan-obrolan sebelumnya. Kita ingin tahu sebenarnya hipnosis itu, yang saya dengar nih, hipnosis itu ada hipnosis untuk marketing, ada hipnosis untuk forensik, ada hipnosis untuk apa? Metafisik dan macam-macam. Itu sebenarnya bagaimana sih cabang-cabang ilmu hipnosis itu Pak Bibi? Baik, menarik nih bahasanya nih Pak Soleh ya. Jadi hipnosis ini sebenarnya luas sekali Pak, terapan-terapan. Nah di Indonesia ini, masyarakat Indonesia hanya mengenal hipnosis itu masih di tataran hiburan. Bahwa hipnosis itu kayak Uya Kuya, Romy Rafael, tatarannya di sana. Ya kan kita tahu nih, Indonesia Raya kita ini kan sukanya yang hiburan-hiburan aja. Keilmuan-keilmuan lain kurang begitu ditekuni. Padahal saat ini sudah mulai banyak dimanfaatkan. Yang pertama, hipnosis itu diri Pak, self-hipnosis. Mengedit data-data yang ada dalam diri kita, kan nggak benar. Kita ini punya keyakinan Pak, punya belief nih, yang kita pegang kuat, tapi salah, tapi sudah kadung kita pegang kuat. Ya, contohnya rokok Pak Soleh, kurang apa ditulis rokok membunuhmu itu kurang apa? Tapi kenapa kok masih orang banyak rokok? Karena datanya bukan membunuh, datanya itu rokok kreatif, rokok semangat dan sebagainya. Nah kalau datanya nggak dirubah ya nggak akan bisa berhenti. Yang kedua hipnoterapi. Di hipnoterapi itu sebenarnya salah satu saja terapan. Nah, hipnoterapi ini fokusnya di 3 nih Pak Soleh. Pikiran, perasaan, perilaku. Pikiran, fokus konsentrasi. Perasaan, kecewa, sakit hati, kayak pandemi COVID ini. Cemas, perasaan. Yang ketiga perilaku. Apa? Mulai kecil, gigit jari, ngupil, ngutil, ngompol, lesbi, itu perilaku. Nah 3 ini hipnoterapi. Selanjutnya terapan medical hypnosis, operasi tanpa bius, ini digunakan untuk teman-teman dokter. Kemudian bahkan di beberapa rumah sakit Pak Soleh, seperti di NTB, saya dapat informasi dari Ketua PKI NTB, yang kebetulan beliau adalah Direktur Rumah Sakit Provinsi, operasi jantung tanpa bius sudah dilakukan. Kemudian ada hypnoburning, melahirkan tanpa sakit. Ya, melahirkan tanpa sakit. Wanita Indonesia, wanita Jepang, wanita Cina, sama nih wanitanya seperti wanita Indonesia. Tapi kenapa mereka di luar sana, usia kandungan 9 bulan masih bercocok tanam, berkebun, nggak selebay ibu-ibu Indonesia, coba. Kan di luar sana, wanita-wanita di luar sana nggak dikenalkan bahwa melahirkan itu sakit. Coba waktu kecil Bu Divla dulu kalau rewel, mamanya Bu Divla kalau marah gimana? Aku dulu ngelahirin kamu sakit sekali. Jadi malah tertanam nih. Oh, melahirkan itu sakit oleh kecil.
Iya. Kemudian dewasa, arisan PKK. Aduh jeng, melahirkan itu sakit. Tambah lagi. Iya. Kemudian tonton-tontonan sinetronnya. Kalau ada adegan persalinan coba kita lihat. Teriak-teriak, nangis-nangis. Jadi lengkap sudah bahwa melahirkan itu sakit. Sehingga menjadi belief, menjadi keyakinan, menjadi kecemasan. Kecemasan menyebabkan ketakutan. Ketakutan menyebabkan apa? Ketegangan otot. Sehingga jalur lahir menyempit. Sakitnya di sana. Dan dengan hypnobirthing, seorang ibu bisa melahirkan tanpa rasa sakit sama sekali. Kemudian dental hipnosis, cabut gigi tanpa bius. Iya. Kemudian ada forensik hipnosis. Contoh ini, ada kasus perkosaan. Wanita diperkosa. Pada saat lapor ke Polres di Perlindungan Perempuan dan Anak, ditanya nih, siapa yang memperkosamu? Bagaimana kronologis kamu diperkosa? Seorang wanita suruh menceritakan kasus diperkosa, itu kan aibnya Pak Soleh. Betul, nggak mau cerita dia. Nggak mungkin keluar kalimat, maaf nih BH saya dilepas, ditarik. Iya. Kan malu itu kan. Iya. Nah, dengan forensik hipnosis, rasa malu itu diminggirkan Pak. Sehingga dia bisa kronologis, bisa detail. Saya beberapa bulan yang lalu, ya sebelum Pak Covid lah, 3 bulan lah gitu ya, saya diundang di Jawa Barat, maaf di Banten, ada perusahaan makanan yang ternyata di dalam makanan itu ada ini jarum pentul. Kalau satu oke lah, mungkin human error gitu ya. Ternyata ada di 12 makanan nih. Artinya ada kesengajaan di sana. CCTV ada, nggak bisa. Kemudian karyawan satu shift itu dipecat semuanya, sehingga karyawan yang merasa nggak melakukan komplain, sehingga dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja sampai muncul di media. Akhirnya perusahaan juga malu nih, dilaporkanlah ke polisi. Itu saya diminta, polisi sudah bingung. Kita bisa munculkan di sana. Forensik hipnosis lah. Sebenarnya kasus-kasus besar di Indonesia banyak Pak menggunakan forensik. Tapi karena undang-undang di Indonesia belum ada tentang hipnosis, sehingga tidak diizinkan untuk muncul di persidangan. Tapi kalau kita lihat Pak Soleh, 1958 pengadilan Amerika itu mengizinkan hipnosis sebagai teknik untuk membantu mengungkap kasus di Amerika Pak. 58. Kemudian ada hipnomotivasi. Saya mau tanya nih Pak Soleh ya, karyawan BUMN dengan TNI Polri, mohon maaf ini dengan level yang sama gitu ya, gajinya besar mana Pak Soleh? BUMN. Nah sudah umum lah ya, bukan rahasia lagi. Tapi pertanyaannya Pak Soleh, loyalitasnya tinggi mana Pak Soleh? Oh jelas TNI. Lah, NKRI harus juga mati kalau TNI itu. Iya. Yang gajinya lebih besar dong, harusnya yang lebih apa namanya lebih tinggi kan? Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena cara nanamnya beda. Hipnosis bekerja di situ. Karena cara nanamnya berbeda. Kemudian ada hypnoselling. Keputusan seseorang Pak Soleh untuk membeli barang atau jasa kita itu bukan hanya karena logika. Kalau hanya karena logika, orang punya motor satu, mobil satu, nggak mungkin beli lagi. Oh pagi ngantar anak sekolah dulu, ngantar istri ke pasar, baru saya ngantar. Matematikanya jalan. Ada dorongan lain untuk seseorang itu membeli barang atau jasa kita. Dan dorongan itu ada di bawah sadar kita. Yang dipancing dengan bahasa-bahasa hipnotik. Contoh, ibu-ibu sudah punya 12 lusin gelas. Bukan biji loh Pak, 12 lusin loh Pak. Tapi ditawari diskon akhir tahun, masih beli lagi dia Pak. Betul. Ada bahasa-bahasa hipnotik yang membuat bawah sadarnya merespon itu. Kemudian seseorang itu akan memutuskan merespon lingkungannya itu nanti dengan lebih dominan ke salah satu inderanya. Entah visualnya, auditorinya, kinestetiknya, penciumannya, pengecapannya. Nah ini kalau kita paham, kalau saya amati nih, Pak Soleh ini kalau saya amati tipe-tipe visual nih. Betul. Orang yang memanjakan mata. Ini bisa kita tanya nih. Contoh nih, dijawab alami Pak Soleh ya. Siap. Pak Soleh, kalau Pak Soleh diajak ke pegunungan nih Pak Soleh. Yang Pak Soleh bisa nikmati apa Pak?
pemandangan pegunungan, pohon-pohon dan sebagainya. Pohon-pohon, pemandangan. Menggunakan apa Pak Soleh? Mata. Visual. Ya, ya. Lah orang visual itu, kalau Budi Vla beda. Budi Vla ini saya amati, beliau ini tipe kinestetik. Oh, Kalau ditanya dengan pertanyaan yang sama, Bu, kalau diajak ke pegunungan, apa yang bisa dimati? Itu loh Pak, sejuknya loh Pak, nyamannya loh Pak. Kinestetik. ya, ya. Nah, di sini orang visual, itu kalau Bapak saya tanya tentang mengingat, itu nanti hitam matanya ke kiri atas Pak. Oh, Nah, maksudnya begini, pada saat kita paham, oh Pak Soleh ini visual, oh Budi Vla ini kinestetik. Kemudian, Budi Vla ini kebetulan jadi sales nih Pak. ya, ya. Sehingga, nawari Pak Soleh. Pak Soleh ada bisnis bagus nih, prospek Pak, gini. Ya. Oke Budi Vla, saya tunggu jam 1 siang. Kita makan siang sekaligus transaksi, 1 miliar. Ya, ya. Ternyata sudah 1:30. Waduh, lewat Malioboro macet nih. Karena Budi Vla tipe yang kinestetik. Gus, pinjem sepeda Supra itu tahun nggak enak itu. Ya. Utuk, ketemu Pak Soleh yang tipenya visual. Loh, ini mau transaksi 1 miliar kok pakai Supra X tahun nggak Iya. enak lagi. Iya, ya. Kira-kira Pak Soleh, Ya, wah meragukan ini. betul. Batal misalkan gitu. Ya, ya. Nah, kalau ketemu tipe Pak Soleh, nah Budi Vla bisa, bos pinjem Pajeronya sebentar aja bos. Ada closing besar-besaran nih bos. Nah, pada saat ketemu Pak Soleh, mantep nih salesnya aja pakai Pajero terbaru lagi. Ya, Closing Mbak. betul, betul. Beda dengan tipe-tipe kinestetik. Ya, Kalau tipe kinestetik itu, gini loh Budi Vla, kita ini kan, dia beliau seneng disentuh. ya, Ya tentunya dengan muhrimnya gitu ya. ya. Atau misalkan kalau ketemu Budi Vla, bawain oleh-oleh Budi Vla, Bu, kebetulan di rumah lagi panen nih Bu, ada mangga Bu, ini Bu, ini mati Bu. Ya. Waduh kok repot sekali. Sudah Anda tawarin apa sudah lupa dengan nilai karena sudah 2 kilonya tadi. Nah rasa-rasanya diolah. Kemudian yang ketiga Pak Soleh metafisika. Selanjutnya maksud saya metafisika hipnosis. Mhm. Ini di Jogja, Bali ini laris manis Pak. Ya, ya. Jogja, cara metafisika paling banyak itu tentang ini Pak, kesurupan Pak. Oh, iya. Kalau bicara kesurupan, uniknya job saya Pak, itu paling banyak di bulan Maret April Pak. Oh, Loh Pak, kok cuma Maret April Pak? Apa setannya jinnya cuti Pak? liburnya pada Maret April. Iya. Kemudian kesurupan banyak terjadi di sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik. Mhm. Kenapa? Ternyata Maret April ujian nasional. Oke. Stres. Lah, makanya saya sering ngomong ini. Saya sering kasihan sama setan Pak Soleh. Sudah setan difitnah terus Pak. Oh iya, iya. Muridnya stres, BP-nya maaf, kurang maksimal memberikan kepada murid-muridnya, terjadi depresi, terjadi kesurupan. Yang Lah disalahkan kalau setan. kesurupan orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, kalau kesurupan Sunan Kalijogo, Nyai Loro Kidul. Iya. Kalau yang kesurupan orang Jawa Barat, Prabu Siliwangi. Iya. Yang kesurupan orang Sumatera, Lampung, Medan, Aceh, sana Pak, Palembang, apa siluman harimau, siluman macan. Macan putih. Kalau yang kesurupan orang Bali, leak. Nggak ada orang Bali kesurupan Sunan Kalijogo, nggak ada Pak. Iya. Seperti itu Pak Soleh, terapan-terapan yang sudah mulai banyak dimanfaatkan di Indonesia. Tadi yang forensik tadi, Ya, IHC ada rencana nggak agar supaya hipnoforensik itu bisa diakui oleh undang-undang? siap Pak. Jadi begini Pak Soleh, ini kan memang organisasi ini kan berjuang menuju ke sana Pak. Ya. Jadi yang saat ini yang sudah kita jalin, yang ada yang sudah 100% gitu ya, sudah menjadi mitra, dan ada yang masih berproses. Yang pertama adalah di Kemendikbud Pak. Oke. Kemendikbud ini terkait tadi Pak, konten isi hipnosis pelatihannya itu apa sih? Iya. Kurikulumnya lah gitu. Itu kan tanggung jawabnya Kementerian Pendidikan. Iya. Kemudian yang kedua adalah setelah lulus menjadi seorang hipnoterapis, dia kan praktek. Iya. Nah,
Nah, praktek ini menyangkut tentang kesehatan masyarakat. Nah, ini tanggung jawabnya Kemenkes. Dan alhamdulillah kita sudah menjadi mitra. Yang ketiga adalah orangnya ini Pak, tenaganya ini kompeten nggak? Kompeten nggak untuk menjadi seorang hipnoterapis? Ya. Nah, itu tanggung jawabnya Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di Indonesia ini ada namanya BNSP Pak, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang bertanggung jawab penuh terhadap kompeten seseorang dalam profesi itu. Ya. Nah, kalau dari kementerian-kementerian ini sudah terjalin, kita mengajukannya ya tentunya melalui DPR gitu kan, Ya. itu bisa menjadi undang-undang. Ya. Ya. Nah, ini bagi kami ini masih perjuangan Pak Soleh. Oke. Itu mohon doanya, dukungan pada seluruh anggota PKHI, kepada seluruh alumni IHC dan seluruh masyarakat. Karena ini perjuangan dan akan kita perjuangan terus untuk bisa menjadi undang-undang dan bisa secara utuh diakui oleh pemerintah. Ini saja ya Pak, di Kementerian Kesehatan kita ini masih disebut sebagai hatra Pak, penyehat tradisional Pak. Oh iya. Jadi kita kayak dukun ini Pak. Hatra maksudnya. Ya. Ya. Padahal di luar negeri sudah ada kampus-kampus, bahkan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa universitas negeri yang sudah menggunakan kurikulum kita sebagai mata kuliahnya Pak Soleh. Ya. Itu Pak Soleh. Oke. Tadi dari penjelasan Pak Afifi tadi tentang bagaimana orang bisa operasi jantung tanpa merasa sakit. Itu logiknya gimana ya Pak Afifi? Gini Pak, sebenarnya pengalihan ya. Contoh begini, waktu Pak Soleh kecil main bola, keasikan kan? Betul. Kemudian pulang, pada waktu nyampe rumah, jempol Pak Soleh robek. Oh iya. Kenapa sakitnya kok pas di rumah? Kok nggak pada saat main bola tadi? Karena saat main bola, pikiran Pak Soleh ada di bola itu. Oke. Dialihkan gitu. Oh. Jadi tekniknya seperti itu Pak Soleh. Oh. Tentunya dengan kedalaman hipnosis yang diperlukan. Oke. Nah teman-teman, walaupun tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Afifi bahwa ada yang namanya hypnobreathing, ya. Meskipun ada hypnobreathing bahwa melahirkan itu tidak sakit, tapi jangan terlampau. Kalaupun Anda mau sering-sering melahirkan ya silahkanlah ikut hipnosis, banyak-banyak anak pakai hypnobreathing karena melahirkan nggak sakit. Kalau kita harus promosi, wah ibu-ibu melahirkan itu menyenangkan loh. Nah, kabin nggak berhasil itu di Indonesia. Iya. Oke Pak Afifi, terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Sama-sama Pak Soleh. Ya, terima kasih banyak juga dari Blah. Teman-teman, kita akan ketemu lagi di channel yang sama dalam pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh. Terima kasih.